Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2511101010. Pada kesempatan video kali ini, izinkan saya untuk membahas jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum dengan soal sebagai berikut. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengapa orang yang berpikir belum tentu berfilsafat. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab mengapa orang berpikir itu belum tentu berfilsafat. Kita masuk ke filsafat dahulu. Berfilsafat ialah usaha seseorang untuk mencari sebuah kebenaran, hakikat atau makna dan lain sebagainya melalui cara berpikir yang rasional, sistematis, kritis, dan menyeluruh. Sedangkan berpikir lebih seperti kebiasaan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, atau bisa dibilang berpikir secara sederhana. Kita masuk ke bagaimana proses manusia menuju berpikir dengan berfilsafat. Proses berfilsafat sering berawal dari hal-hal sederhana seperti dongeng atau tahayul yang berkembang di masyarakat. Ketika manusia mulai meragukan cerita-cerita tersebut dan mencari penjelasan yang lebih rasional, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Dorongan untuk mempertanyakan itulah yang menjadi awal munculnya filsafat. Selain itu, keindahan alam semesta, misalnya langit yang penuh bintang di malam hari, mampu menimbulkan rasa takjub dan keingintahuan. Rasa takjub tersebut memunculkan pertanyaan mendalam tentang asal-usul, tujuan, dan hukum yang mengatur alam. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian membawa manusia pada proses berfilsafat. Angan-angan atau imajinasi manusia juga berperan besar, karena dari angan-angan tentang dunia dan kehidupan yang ideal lahirlah gagasan-gagasan tentang keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Dari sinilah filsafat berkembang sebagai usaha manusia mencari jawaban paling mendasar. Baik, kita lanjut ke bagaimana sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Konsep berpikir dalam filsafat mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada zaman Yunani kuno, filsafat dimulai oleh para filsuf pra-Sokrates yang mencoba memahami alam melalui akal, bukan mitos. Setelah itu, Sokrates mengalihkan fokus filsafat dari alam menuju manusia, moral, dan dialog kritis. Plato kemudian mengembangkan teori tentang dunia ide dan realitas, sedangkan Aristoteles menyusun dasar logika, ilmu pengetahuan, dan metafisika yang terus berpengaruh hingga kini. Dalam tradisi Islam, filsafat berkembang pesat melalui tokoh-tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd, yang tidak hanya melanjutkan pemikiran Yunani, tetapi juga menggabungkannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu memiliki kedudukan penting karena manusia diperintahkan untuk berpikir, merenung, dan meneliti alam sebagai tanda kebesaran Allah. Perkembangan ini berbeda dengan konsep sekularisme Barat yang memisahkan agama dan dari kehidupan intelektual. Sementara itu, filsafat Islam justru menggabungkan akal dengan wahyu, sehingga pemahaman rasional tetap berada dalam bimbingan nilai spiritual. Dari berbagai perkembangan itu, terlihat bahwa cara manusia berpikir terus berubah mengikuti kebutuhan zaman dan perkembangan ilmu. Baik, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, pembagian dan penyelidikan filsafat menurut objeknya. Filsafat mengkaji segala sesuatu melalui cara berpikir yang kritis dan mendalam. Dari sini muncul cabang-cabang seperti metafisika, epistemologi, etika, logika, berpikir, serta filsafat manusia, politik, dan ilmu. Pembagian ini menunjukkan luasnya kajian filsafat. Kemudian, untuk soal yang terakhir, bagaimana filsafat membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu mengambil suatu tindakan?
Filsafat membantu seseorang berpikir matang sebelum bertindak. Ia mengajarkan cara melihat masalah secara menyeluruh, mempertanyakan alasan di balik tindakan, dan mempertimbangkan nilai moral. Dengan begitu, keputusan yang diambil menjadi lebih bijaksana, rasional, dan bertanggung jawab. Baik, mungkin hanya sekian jawaban yang dapat saya berikan dari tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.